kemudian pekerjaan sebagai PNS di Pemda Banten, dan sebagai owner Stipin Banten. Mungkin itu sekilas dari kurikulum fit moderator narasumber yang pertama pada pagi hari ini. Mungkin untuk lebih jauhnya yang akan menjelaskan terkait bagaimana pentingnya Stipin dalam meningkatkan pola asuh anak berkebutuhan khusus, dengan segala hormat kami persilahkan Pak. Cek. Saya izin berdiri ya, dengan dua alasan. Pertama, saya nggak bisa bekerja sebelum berdiri. Yang kedua, saya dewasa Bu, kedewa dasamu. Ngap kalau ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat Nabi dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tadi saya kenalkan, nama saya sudah sangat terkenalkan ya, Nazarudin ya. Yang kebayang, yang kepikir kalau mendengar nama Nazarudin apa Pak Bu? Siapa? Benar Demokrat? Undang-undang tahun politik ya. Saya nggak punya hubungan dengan lebaran Demokrat. Cuma saya pernah bareng sama beliau, pernah bersama-sama jadi hamba Allah. Cuman beliau melenceng sebentar karena nggak tahan menjadi hamba Allah. Maka terkenal kasus hamba Allah, gara-gara menghamakan ini pada Allah. Saya guyon tapi serius. Kadang-kadang kita semakin hari semakin sukses, hartanya meningkat, tahtanya meninggi, ilmunya juga memuncak. Tiba-tiba kita tidak menghamakan diri pada Allah lagi, betul nggak? Menghamakan diri pada jabatan, pada harta, pada ilmu, betul nggak? Ya, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua. Hari ini pun kita sedang menghamakan diri pada Allah, setuju nggak? Setuju? Setuju. Kalau saya tanya setuju, jawab sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju. Balik ya. Setuju? Setuju. Sepakat? Karena saya punya keyakinan belajarnya tidak akan efektif kalau belum ceria nih. Kalau gennya ya, betul. Anak-anak TK itu kenapa ilmunya bertambah lebih banyak ketimbang S2? Karena waktu dari anak-anak kita ya tiba-tiba tahu ilmu ini itu bukan dari ibu dan bapaknya, dari YouTube, dari apa? Dari TikTok, betul nggak? Karena ngajarnya ceria, dia suka. Nah di ruangan ini pun kita harus suka dan ceria, siap? Ya. Oke, baik. Nah kalau tanya itu apa di sini? Jawabnya bersenang-senang. Gitu, siap ya? Betul apa di sini? Bersenang-senang. Jadi kita mau bersenang-senang nanti bonus dapat ilmu ya, siap ya? Ya. Karena ilmunya dari Allah titip ke saya, karena saya alhamdulillah 2011 sudah mengenal Stephen, dan karena mengenal Stephen itu saya merasa gue banget. Oh pantas. SMA IPA mulai IPA gak mau jadi IPA. SMA IPA mulai IPA, ilmu IPA lupa semua. Kecuali satu yang masih ingat, yaitu tentang reproduksi. Berat, yang lain lupa Bu. Buktinya apa? Istri saya 4. Anaknya. Karena kalau istrinya 4 belum sanggup. Karena itu ajaran Islam pasti benar, tapi kalau nggak sanggup memaksakan pasti bubar. Betul nggak? Ada teman saya yang sanggup, luar biasa bisa Bu. Istrinya 4, anaknya 25, sebulan sekali kumpul makan bareng. Berarti kan sanggup, nggak masalah kan? Kalau saya kayaknya belum sanggup deh ya. Maka scene 1 aja udah cukup. Kenapa? Karena perempuan saya baca ternyata dia maunya cuma satu Bu, cuma segalanya. Iya. Ya termasuk suaminya yang boleh kepada-mana. Baik, nama saya Nazarudin, saya di Profesi Banten sebagai media suara juga pengajar. Karena tadi setelah saya 2001 saya jadi PNS, 2009 saya jadi media suara pengajar. 2011 saya tes TV. Ketika saya jadi media suara, saya jadi MSI Bu, Master Segala Ilmu. Apapun saya pelajari, apapun saya ajarkan. Gak fokus kan? Betul gak? Dapat banyak tapi gak dapat apa-apa jadinya. Karena tadi kan semuanya dia mau. 2011 saya tes TV, oh saya feeling. Saya belahan otak kirinya sebelah kanan bawah. Itu orang sosial, lebih nyaman kalau dia berinteraksi dengan orang profesinya. Makanya tadi SMA IPA mulai IPA tapi kerjanya nggak pernah di keIPAan. Saya pertama di pemasaran koran di Radar Bogor, 2000 oplahnya saya pegang jadi 30.000 setelah 3 bulan. Bukan saya jago pemasaran, saya orang IPA, tapi saya bisa memanusiakan manusia, termasuk di dalamnya para pengecer koran, pedagang koran. Saya kumpulkan tiap bulan sekali, diajak rapat, bahkan saya muat di koran saya seminggu sekali cerita sukses mereka gitu ya. Mereka merasa jadi manusia kan, sehingga berjuangnya ini mah koran aing dah gitu ya. Jadi semangatnya begitu Pak. Bukan lagi isinya apa, ini mah koran aing, pokoknya di
perjuangkan. Maka jargon kami ulah ngaku orang Bogor, lamun teu macar ada Bogor gitu ya. Karena tadi saya pilih cara kerjanya begitu. Cara kerjanya ketika dapat tugas yang berat, yang tanggung jawab, yang dicari orang, siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang hebat masalah koran ya? Kesimpulan saya tidak lagi kecuali pedagang koran. Datang ke mereka kan? Oh, mereka ternyata unik. Kalau produk kecantikan, kira-kira yang jualnya cantik kan? Kalau koran Pak, Bu, produk intelektual yang dagangnya belum SD pun kadang-kadang enggak. Nama aslinya sekalipun kadang-kadang enggak tahu. Disebut nama panggilannya si Koronjo, si apa gitu ya. KTP-nya nggak minta Pak. Ketika mereka ke agen tuh minta koran langsung dagang aja gitu. Sehingga biasanya pedagang agen koran itu punya masalah. Punya masalah apa? Mereka jadi potong loncat kemana-mana Pak. Tapi ketika akhir sahur atau lebaran minta THR ke agen tertentu. Nah akhirnya saya juga merumuskan di sana. Jadi cerita bahwa benar bahwa misalnya panggilan jiwa saya seorang Fili gitu ya, bukan king yang diibat tadi. Saya bisa menangani itu sehingga kalau begitu teman-teman semua para agen mau nggak saya ambil uang 25 perak dari setiap orang yang ada beli ke kami. Untuk apa Pak? Kita tabungkan, kita buat koperasi, setiap setahun sekali kita bongkar, bagikan kami semua. Ternyata Bu sekalian, 1 tahun itu ngalahkan saya. Agen itu ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Kenapa? Satu harinya mereka ada yang sampai 10 ribu. Koran agen saya. Ada yang 5 ribu, yang 2 ribu, ada 10 ribu. Kalau 10 ribu kebayang kan? 10 ribu kan 25 perak sehari berapa? 25 ribu kan? Sebulan berapa? Setahun berapa? Banyak banget ya. Kadang-kadang juga ada ledakan omset segala macam. Nah itu maksud saya ibu sekalian yang saya katakan tadi bahwa bener Steven itu gue banget. Karena merasa gue banget ya saya semangat Pak Bu. Dari 2011 angkatan saya banyak yang gugur. Karena satu, ketika berjuang pertama itu kalau mau ngomong kayak gini pasti akan ditanyakan mana basis ilmiahnya, mana penelitian segala macam. Dulu kami protes ke penemunya Pak Farid Poniman yang nanti siang hari jam 12 juga ke Jakarta ketemu beliau. Maka saya minta dia yang pertama tadi. Gimana Pak kok ini belum ada penelitian? Ya memang saya bangun Steven ini dari pinggiran, membuat fakta-fakta di lapangan. Pertanyaan saya ke Anda semua, apakah tes Steven ini terbukti membantu nggak di masyarakat? Oh terbukti Pak, ya udah itu pegang aja. Tapi kalau sekarang mau lihat bukti ilmiah, silahkan buka Google Scholar, tulis Steven, kata kuncinya itu udah ratusan. Yang begitu ya, udah ratusan. Karena faktanya banyak di lapangan. Terbukti, saya ternyata anak saya 4 tadi ya, bukan istri yang 4 ya, anak saya 4. Ternyata 4-4-nya berbeda. Karena Steven itu genetik tapi nggak diturunkan, bawaan pemberian tapi nggak diturunkan. Ya, kayak jenis kelamin misalnya, ada nggak polanya? Nggak ada kan? Laki perempuan menikah, kayak saya perempuan semua anaknya, nggak ada polanya kan? Nah kalau golongan darah ada polanya itu, bapaknya A, ibunya B, maka apa anaknya? Kalau keluar dari pola itu maka dia bukan anaknya, betul nggak? Kalau jenis kelamin atau Steven bahkan di dalamnya itu tidak ada polanya. Ya, gimana pemberian dari Allah? Ya, itu berarti pemberian dari Allah, maka yang kita harus lakukan adalah respon terbaiknya agar pemberian itu menjadi sebuah keberkahan, agar pemberian itu menjadi sebuah keridhaan dari Allah. Ya, saya tahu di sini teman-teman semua, ibu semua memiliki juga keistimewaan yang diberikan sama Allah. Anaknya kan, berarti Allah nggak mungkin memberikan sesuatu cobaan yang tidak akan sanggup kita mengatasinya. Mungkin berkahnya salah satunya ketemu saya, ya. Walaupun saya mau di awal saya mau membuat klaim bahwa saya bukan ahli berkudus, ya. Kalau nanti mau diskusi lebih dalam, Bu Mei, ada teman saya doktornya 2 bahkan, dia sangat concern di bagaimana penanganan anak khusus. Kenapa? Karena dia pun orang berkebutuhan khusus, bisa ngomong baru 9 tahun, namanya Ustaz Ube, ya. Terus udah gitu cari istri pun presentasi bahwa saya ada kemungkinan anak kita kalau nikah bukan khusus karena saya genetik kata dia saya nggak tahu ya ngerti ya, ada nggak yang kayak gitu. Akhirnya dengan presentasi ada orang istri yang mau, perempuan yang mau, dan dia ajak untuk berjuang agar jangan sampai orang kaya saya ini terabaikan. Akhirnya mendalami ilmu itu, akhirnya dia serius ya, sampai dokternya 2 tadi bilangnya. Akhirnya dia jalan terus, akhirnya ketemu Steven. Saya tanya ke beliau, apa bedanya sebelum tahu Steven dan setelah tahu Steven? Kata dia, katakan, Pak Raja,
waktu belum tahu Steven, saya untuk mengidentifikasi anak ini jenis apa dan mainannya apa dan terapinya apa itu lama, bisa berbulan-bulan. Dengan Steven langsung saya peluangnya cuma ini. Oh dia sensi peluangnya kalau nggak ini. Saya nggak ngerti ya rinciannya ya, tapi garis besar. Oh gitu ya, Ustaz Ubed. Iya, saya terbantu banget karena ada kecenderungan memang seperti itu ya. Oleh karena itu sekali lagi kalau mau nanti khusus ke Steven-nya yang bagaimana digunakan oleh dengan khusus bisa ke Bumei, nanti juga beliau juga ahli yang khusus plus juga udah tahu Steven, atau nanti ke UB ya lebih akan tajam lagi. Kalau saya akan mengenalkan Steven itu apa ya, akan makanya dari konsepnya. Baik. Lalu saya pun aktif di komunitas sukses mulia. Kenapa saya di situ aktif? Karena orang feeling itu teman-teman semua ibu sekalian itu punya kecenderungan dia nggak enakan. Kalau teman-temannya nggak bener, dia bisa keajak nggak bener gitu. Maka daripada saya nggak keajak nggak bener, maka saya cari teman-teman yang bener di komunitas. Steven salah satunya, yang kedua sukses mulia. Ya, itu konsepnya keren menurut saya. Keren banget karena dia mengatakan sukses itu seperti bernapas. Bisa nggak bernapas hanya diambil tanpa dibuang? Saya mau coba nggak? Mau coba Bu? Ambil napas nggak usah dibuang. Ada yang bisa nggak? Nggak ya? Maka ambil O2 yang sehat, dibuang CO2 yang berpenyakit. Itulah sukses. Bukan hanya berpikir mengambil, tapi juga membagikan. Ya apa yang diambil dan bagikan? Steven punya konsep. Sensing itu kecenderungan suksesnya akan merasa bahagia kalau dia punya harta yang banyak. Jadi ada 4 tak namanya. Harta, yang pertama, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Cari wanita lagi. Harta dan wanita. Ya. Kalau cari wanita lain yang wanita, ya nanti menyalahi Bu. Adam itu pasangannya Hawa bukan Asep. Oh. Iya. Jadi ibu tidak bisa mencari wanita lain untuk menjadi bahagia ya. Oke. Maka saya yang ketiga itu kenapa? Karena setiap orang punya hak sukses, laki perempuan punya hak sukses. Maka indikatornya bukan wanita, itu buat laki-laki doang. Yang untuk semua, yang tak ketiga itu kata atau keilmuan. Hari ini kita akan belajar, maka itulah akan meningkatkan kata-kata kita. Kata-kata akhirnya punya arti, punya kekuatan sehingga bisa menjadi daya dorong, dia jadi petunjuk. Gara-gara ilmunya banyak, maka dimintai nasihat. Gara-gara ilmunya banyak, maka dimintai doa, betul kan? Jadi harta, tahta, kata. Ya yang keempat baru tuh mirip-mirip wanita tapi buat setiap orang, yaitu cinta. Cinta ya. Orientasinya pada orang. Saya Bumei sama orientasinya cinta. Apa cirinya? Kalau misalnya ada sesuatu kegiatan yang pilihan, bukan wajib ya. Kadang-kadang dia ditentukan oleh orang. Ada acara tuh ke mana relawan tidak harus wajib ya. Ke Anyer. Si A ikut nggak? Ada nggak kayak gitu kan? Nah itu orientasinya kecenderungan orang pilih. Kayak anak saya yang ketiga sama istri saya berbeda, istri saya tinggi. Anak saya waktu sangat excited, ceria gara-gara dia sebangku dengan si Alia. Ngomong ke istri saya, ke ibunya, Umi, aku sama si Alia loh. Emang di mana dia duduknya? Di belakang. Kok kamu milih di belakang? Ya berarti sama si Alia. Kata adik saya. Istri saya kan tinggi, secara teknikal itu gak akan nyaman di belakang. Tapi anak saya nyaman karena ada temannya si Alia. Karena beda orientasinya kan, dia feeling. Ya nanti bisa jadi pendekatan nih. Silakan teman-teman yang punya ilmu khusus ya dengan anak-anak bisa pakai pendekatan. Oh ini feeling ngambek, oh didengar sama sahabatnya bisa jadi kan. Oh disitu hatinya dan sebagainya. Gitu ya, karena orientasi orang. Lebih baik kehilangan uang ketimbang kehilangan sahabat orang pilih. Kuncinya ya. Yang nggak apa saya rugi yang penting sahabat saya tetap bersama saya. Itu ya pilih ya. Harta, tahta, kata cinta. Harta, tahta, kata cinta yang melimpah ruah menjamin bahagia nggak? Pasti bahagia nggak orang dengan harta, tahta, kata cinta yang dia miliki? Pasti bahagia nggak? Pasti. Pasti. Pasti kan? Kok ada orang kaya raya tenar, perusahaannya banyak, meninggalnya bunuh diri? Oh iya. Ya. Belum tentu berarti. Nah, belum tentu berarti ya. Ya. Walaupun peluangnya lebih besar ketimbang orang miskin. Orang kaya itu lebih berpeluang lebih besar untuk bahagia ketimbang orang miskin, kan betul kan? Iya. Tapi belum tentu. Ada satu kata lain namanya mulia. Ya. Pastikan harta, tahta, kata cinta itu bermanfaat bagi sesama, baru akan menjadi kebahagiaan. Bahkan kebahagiaannya karena niatnya karena Allah dunia akhirat. Karena itu teman-teman semua, saya biasa ngomong teman-teman ya. Karena saya biasa ngajar ke teman-teman PNS. Oke, kalau kesal seperti itu mohon maaf ya. Bunda dan ayahanda pastikan bahwa yang kita dapatkan itu harus berdampak manfaat bagi sesama, akan membuat kita bahagia. Oleh karena itu sebagai kita, kalau saya tanya apa kabar hari ini, jawabnya sukses mulia. Wah, sambil teriak ya, sambil lihat kiri kanan ya.
aku bahagia gitu ya. Karena harta tahta kata yang kita dapatkan dimanfaatkan bersama membuat kita bahagia di akhirat. Harta sensi, tahta tinggi, kata intuitif, cinta feeling, dan bahagia orang insting. Ya, itu disebut lengkap. Ya, orientasi orang beda-beda. Oke, saya coba ya. Apa kabar hari ini? Sukses mulia. Diulang sambil tersenyum ya. Lihat yang kiri sambil tersenyum sambil teriak aku bahagia. Apa kabar hari ini? Sukses mulia. Ya. Biasa kalau orang tinggi banyak bukunya ya. Kalau ada banyak bukunya. Kalau anak yang banyak istri orang tinggi. Oke, ya ini judul seminar saya. Biasa saya bawa sejam setengah kurang lebih ya. Oke, ini jam 9 tepat kurang lebih ya setengah 11 ya beres. Beda anak, beda perlakuan sesuai dengan bakat alaminya. Jadi kan jangan disamakan perlakuan ya. Anak saya yang ketiga itu hobinya meluk, istri saya tinggi, agak malas dipeluk. Maka dia sering meluk saya. Karena pilih begitu, bahasa cintanya meluk. Kalau yang lain saya perlu lari, ya. Bahkan ini udah kelas 6 sekarang masih tetap meluk. Kalau yang kecil 5 tahun, dia peluk agak susah tuh, dia sensi. Karena bukan bahasa cintanya, bahasa cinta sensi itu dibawain makanan kalau saya pulang kerja. Karena real, dibawain hadiah real. Tadi aja pas pergi, nanti jangan lupa ya beli mainan buat aku. Karena bagi dia perhatian adalah memberikan sesuatu, sensi. Sensi itu bukan sensitif, tapi kelihatan mana perhatiannya. Bukan hanya pujian, nggak kelihatan kan pujian itu. Oh kamu cantik, pinter, nggak kelihatan kan? Iya. Mau nggak coklat? Nah itu baru perhatian gitu. Ya itu kan sensi namanya. Oke baik. Pembelajaran sama dengan perubahan, sepakat nggak? Setuju? Setuju nggak? Tidak tahu menjadi? Tahu. Tidak pandai menjadi? Pandai. Tidak terampil menjadi? Terampil. Menolak menjadi? Menerima. Itu pembelajaran. Oh ada peraturan baru, oh ada aturan sekolah ini. Nolak kok. Bagaimana dibelajarkan agar dia menerima? Nah salah satu pembelajarannya adalah menggunakan bagaimana komunikasinya berdasarkan Stephen. Mesti kecerdasan. Apalagi kalau sudah khusus. Lebih penting Stephen menurut saya. Kalau yang umum, ya mungkin masih bisa-bisa aja. Saya masih bisa lulus kuliah saya sampai selesai walaupun sempat tersesat ya. Saya kuliahnya sampai 8 tahun baru. Ya tersesat. 2 tahun saya cuti dan karena nggak tahan ya. Saya gara-gara melanjutkan gara-gara bapak saya pulang ke kampung, Mbak saya mau nggak terus lah kuliahnya. Kenapa? Kayaknya nggak cocok deh. Bapak saya keren banget ya, keren banget dan ternyata saya tes TV, bapak itu kayak saya pilih. Maka omongnya pas dengan saya, langsung jelek. Ngomongnya bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda Parilan apa dan jadi? Pada tahu nggak? Nggak tahu ya. Nanti kalau nggak tahu saya tunggu ya. Ya, hari mana kuliah masih gak mana kalau emang mau apa? Kalau rumah yang penting ulah ambil baik cokot baik tapi kira-kira manfaat ulah dipilih di luar. Kayak di mana pilihan? Lu penting mana bawa wadah gede jadi tenaga gede. Kayak di mana di pilihan kom di luar mikirnya. Oh gitu aja Pak. Langsung saya pulang ke kampus, langsung saya daftar teater mahasiswa, daftar pes mahasiswa, daftar diskusi kelompok diskusi, nggak ada yang daftar ke IPA-nya, ke IAPA-nya. Karena kata abah saya, penting ambil aja kira-kira manfaat, nanti dipilihnya udah di rumah udah dapat gitu ya. Itu yang membuat saya tersesat sampai 8 tahun kuliahnya, gue pada punya cuti ya, karena keasikan di hutan. Oke, balik ke materi kita. Tadi, jadi semuanya adalah bisa berubah gara-gara belajar, ya. Oke. Nah ya, tapi untuk belajar sukses ada 3 syarat untuk bagaimana kita mengikuti perubahan. Yang pertama enjoy melakoninya. Jadi saya tadi awal untuk membangun dulu biar enjoy, jangan ada yang maju dia senyum dulu ya. Oke, yang pertama enjoy. Yang kedua, nikmati prosesnya dalam belajar itu tidak akan otomatis Pak Bu. Udah bener aja nih nggak cukup nih. Quran bener sangat bener kalau Quran. Yakin bener kan? Yakin bener. Tapi kok punya orang Islam nggak bisa bener langsung? Karena tidak sabar dengan menjalani Al-Quran itu kan. Apalagi cuma sedikit urusan manusia yang kuat, betul nggak? Nah sedikit sama nanti kalau ketemu, kok nggak langsung ya nggak langsung lah ada proses yang kita alami. Karena harus dinikmati prosesnya. Yang ketiga yang paling penting adalah open your mind, ya. Bukalah pikiran Anda. Yang pertama apa? Nikmati Apapun yang terjadi harus. Oke. Ya, kayak gini kayak teman-teman yang pulang kampung nih dari Bangladesh ya. Masih darah-darah kan? Walaupun sesek ya, masih ini. Saya memang keringatnya suka banyak Bu. Kalau saya berkeras sedikit, keringat udah banyak banget ya. Mungkin salah satunya feeling juga dan ya kayaknya sih gede wadah salutan ya Bu. Jadi banyak masuk jadi keluar ya.
Kedewasaan dewasa. Tisu dia, kasih tisu. Oke, yang kedua, yang ketiga adalah nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Ya, mau saya gambarkan ini ya. Ini katakan seorang direktur utama perusahaan internasional main sama anak kecil, anaknya. Kira-kira kalau dia tidak berproses seperti anak-anak, permainannya akan sukses nggak? Tidak sukses. Maka harus dengan anak-anaknya. Walaupun tetap sadar bahwa dia orang tua dan orang dewasa yang menjaga anaknya, betul nggak? Nggak mungkin kita mau main sama anak kita, maka buktinya kenapa dia ceria? Karena ngikutin anaknya kan? Nah, komunikasi itu akan sukses jika kita memahami orang yang diajak komunikasi. Gitu ya. Oke. Nah, Stephen akan menempatkan di samping perempuan dan usianya usia kanak-kanak dan sekian IQ-nya, dia pun mesti kejelasannya ini, maka cara ngomongnya begini ya. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini yang paling penting open your mind karena pikiran kita bekerja seperti parasut. Jadi kalau masih tertutup nih, masih belum tersenyum melihat menikmati ilmunya, maka bisa jadi susah masuk ya ke otak kita ya, ke otak kita karena pikiran kita bekerja seperti parasut, hanya bisa bekerja dan jika dalam keadaan terbuka. Kalau belum terbuka ya nggak bisa. Contohnya ini nih, simulasinya nih. Ada hujan, saya simpan 2 wadah, 1 galon, 1 bak terbuka, mana cepat penuh? Kenapa cepat penuh? Karena besar. Permukaannya lebih luas ketimbang galon. Di ruangan ini akan banyak ilmu nih dari hasil ngobrol, ketemu narasumber ya saya atau yang lainnya, lalu mungkin juga ketemu anak juga kan kalau kita terbuka akan dapat ilmu. Ternyata anak saya begini ya. Dan saya tadi pagi sih dapat ilmu dari anak tuh. Saya serius-serius ternyata saya kena prank ya sama anak saya. Bener saya serius ya. Bi katanya dari mana ngomongnya? Dari mana pranknya? Dari Babi. Aku tugas sama guru dari sekolah nanti pulang pesantren lagi harus bawa video apa? Aku video harus nge-vlog seharian aku ngapain tuh? Ya udah saya pagi tadi nge-vlog bareng sama anak saya sebelum kesini. Ternyata vlognya bohong. Bohong semuanya. Dia kan lebih-lebihkan. Saya bangun jam 3. Pokoknya yang lebih-lebihkan dia. Saya bilang, kamu ada? Udah saya beres, baru ketawa-ketawa semuanya. Kami kita prank kan ya, bohong nggak ada tugas itu gitu ya. Tapi saya belajar dengan saya. Ternyata anak-anak kita sekarang itu suka ya membuat ayahnya ibunya itu jadi teman gitu loh. Betul nggak? Kalau saya nggak ngikutin kan mungkin dia akan kita sama saya. Enggak kan? Saya ikut aja seru-seru aja. Ya saya nggak tersinggung, nggak marah-marah ya udah kita aja jadinya ya. Jadi saya belajar. Oke. Sekarang belajar dari mana aja? Siap menjadi perubahan siap? Oke, kalau siap harus move on. Harus move on. Segala prinsip masa lalu kita lupakan ya. Siap belajar? Siap. Oke, kalau siap, kalau saya sebut 1, angkat tangan kanannya, tepuk pundak sebelah kanan Anda dengan bilang woi ya. Tapi woi-woinya yang keras, tepuknya yang keras-keras ya. 1. Woi. Sebelah kanan. 1. Teman sebelah kanan tepuknya. 1. Sebelah kanan. 1. Suaranya tepuknya dan keras-keras. Kalau saya bilang 2, dibalas lebih baik. Kalau balasnya harus lebih baik kan? Lebih baik gimana? Dengan tangan kiri Anda colek dagu teman sebelah kiri. Iya. Ya. Yang sebelah kiri Bu. Yang tadi ibu nunjuk ibu ya. 2. Yang sebelah kiri kita kiri. 1. 2. Kalau 3 katakan siap. 3. Siap. 1. 2. 3. Oke. Ini sekarang zaman. Pakai ya, betul nggak? Iya. Lebih cepat dijawab, lebih cepat direspon daripada assalamualaikum, betul nggak? Assalamualaikum ya nih. Tuh pakai gitu langsung ya. Responnya lebih cepat daripada assalamualaikum, betul nggak? Oke ya. Refleks. Apa yang dibawa sama dia? Barangnya dari mana? Paket. Iya, dari yang ngirim ya. Berarti ada orang yang ketitipi, itu nggak? Iya. Titipan kan? Ya. Ketika kita mau marketing barang datang ke penitipan, apa yang ditanya orang penitipan? Alamat, apa lagi? Nama pengirim, apa lagi? Nomor telepon, apa lagi? Identitasnya, berarti yang dikirim apa lagi? Di samping identitas yang mau dikirim kemana? Isinya. Betul nggak? Paling penting kan? Kenapa paling penting? Kenapa paling penting isinya? Kenapa? Satu yang kita tunggu, ini kita mau ngirim Pak, bukan yang nerima. Kita mau ngirim nih.
Di samping yang namanya paling penting, kenapa paling penting? Mau tahu. Satu mau tahu, dua, nih saya nih bawa titipan nih, saya harus tahu kan barang apa yang bawa kan? Biar apa? Biar bisa? Biar bisa Pak, saya nih. Biar bisa menanganinya, biar bisa memberi pengakuannya. Oh ini barang pecah belah, saya harus pelan-pelan, hati-hati. Dan ketika ditumpuk barangnya jangan banyak-banyak kata. Oh ini dokumen, jangan sampai kelipet, jangan sampai kena air, enggak? Kita menitipin barang ke orang, harus orang itu yang dititipi harus tahu barangnya apa agar bisa melakukannya. Kira-kira nih anak-anak kita semua itu titipan bukan? Titipan dari siapa? Allah. Oke. Nah kalau titipan kita jasa penitipan dikirim ke tujuan yang mau kita tunjuk ke teman kita, misalnya ke saudara kita, tiba-tiba nyampe ke saudara kitanya rusak, kita yang titipin gimana? Marahnya sampai sejauh mana? Paling marah banget apa Bu? Tonjong aja. Tonjok yang ibu titip itu ya, tonjok itu ya. Oke. Ibu nonjok berarti. Sekarang ibu punya anak titipan dari yang maha kuasa. Udah selesai diambil sama yang kuasanya, ternyata rusak, tidak sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira yang menitip ke ibu apa? Tonjok tuh ibu ya. Masuk neraka gitu kan? Betul nggak? Betul nggak gitu kan? Titipan loh, suami kita titipan, istri kita titipan, anak kita titipan, teman kita juga titipan, anak buah kita titipan. Ya, pasti ketika menitip itu ada sesuatu yang dimaui, tujuannya apa kepada kita, betul nggak? Nah, oleh karena itu harus tahu kan dalamnya kan. Nah, Stephen itu salah satunya mengetahui dalamnya, ya. Ya, oke, ini harus tahu itu. Mengerti kan yang Tuhan titipkan kepada kita? Harus mengerti, kalau nggak mengerti bisa salah melakukannya. Nanti ketika pulang ke yang maha kuasa, nggak sesuai yang saya mau ini, kok jadi begini, kok nggak nyembah saya, kok nggak bersyukur dan sebagainya, betul nggak? Ya, tantangan buat saya juga Pak, bukan punya ibu. Saya punya anak 4 juga. Walaupun saya tahu ilmunya agak susah juga tuh. Perlu bersabar untuk mengerjakannya ya. Oke ya. Dan ternyata tidak ada anak yang bodoh. Sebenarnya pasti punya kekuatan yang kita tidak tahu. Ya, yang Surya mengatakan bukan bodoh anaknya, perlu metode dan perlu orang yang menanganinya. Metode dan orangnya, ya katanya Yesus ya. Kalau kami salah satunya adalah tahu apa jenisnya orang itu, sehingga tahu melakukannya. Ini kita nonton sebuah film dulu, biar saya ngelap tisu ngelap telinga saya. Juga ya. Ini suaranya bisa pemimpin ya? Nggak ada kabel ya? Pakai Bluetooth. Kalau nggak ada suaranya kayaknya nggak seru ya? Iya. Coba. Ada Bluetooth tapi maksudnya ini kayaknya kesini juga kayaknya oke. Kesini gini. Lebih dah. Kita bilang judulnya adalah tidak ada anak yang bodoh ya. Halo. Saya tuh gak tahan kalau ada jeda ya. Silakan dijelasin Mbak ya. Halo. Jawabnya hai ya. Halo. Hai. Oke, saya ingin tahu udah tes belum semua anak-anaknya? Belum. Ada yang sudah ya? Yang anaknya sensi mana? Ibu bapaknya sensi atau anaknya? Oh, sensi gitu ya. Pernah sama bapak juga. Oh, sama saya. Umur berapa ya waktu masih SD kalau SD. Sekarang? sekarang udah lulus SMA. Oke. Ambil tulisnya apa ke SMA? IPA. Terus sekarang mau kemana? Teknik kimia. Oke, berat ya teknik kimia? Berat. Memang bukan sebenarnya. Bukan otaknya. Tapi kalau otaknya jadi gini, nanti kasih terangkan ya. Secara genetik ada 5 jenis kelamin. Ada mesin kecerdasan, drive-nya tadi intro extrovert, lalu kapasitas otak, IQ-nya tinggi, lalu golongan darah. Nah kalau IQ-nya tinggi, apapun dia bisa di dalam sebenarnya. Tapi kalau IQ-nya biasa aja, harus ikut mesin kecerdasan. Orang sensi itu memang nggak terlalu dianjurkan Bu. Kok yang terlalu rumit. Kalaupun mau hitungan sekedar keuangan. Jadi matematikanya bukan matematika rumit, tapi matematika penjumlahan tambah kurang gitu ya. Kalau sudah rumit sekali, agak kurang. Kecuali otaknya jenius ya nggak masalah itu mah. Ya tadi jeniusnya ya. Karena
apa namanya? Kenapa pilih teknik? Oh, dapat oh, prestasi. Saya pun sama ke IPA gara-gara saya PMDK. Tapi setelah kuliah nggak kuat. Karena waktu di SMA kan IQ saya masih bisa ikut kan. Ketika kuliah berat tuh. Oh, bukan jenis saya memang sebenarnya gitu. Ya karena prestasi ya. Oke, bisa jadi kayak saya tadi. Lulusnya ya lulus juga ya. Cuman kalau secara linear memang kurang pas sebenarnya. Di situ kurang pas. Sebenarnya ya. Tapi bisa aja diakali dengan cara belajar. Cara belajarnya kalau orang sensing itu pemanasannya fisik mas. Kalau sebelum belajar jangan langsung belajar, bergerak dulu sampai panas, makan baru belajar. Kalau langsung belajar, ya gitu. Terus kalau nanti sesi extrovert atau introvert? Nah kalau nanti jenuh, cari teman dulu bercanda, ya. Jadi hiburan bercanda, sampai berkeringat kalau bisa bercandanya. Itu akan bagus. Jadi jangan terus saja itu akan lelah otaknya, ya. Gitu ya. Oke kalau nggak bisa nggak apa-apa mas. Oh bisa ya, coba balik lagi ke naskah. Bisa ingin menunjukkan sebuah film untuk kita belajar bareng bahwa sebenarnya kadang-kadang dengan keilmuan yang terbatas, dengan salah konsultasi bisa jadi malah nambah parah gitu ke anak ini yang punya potensi sebenarnya, tapi potensinya bukan yang kita pikirkan gitu loh. Potensinya A kita mikir B gitu kan. Ini perasaan pernah ketemu di peradaban ya? Oh sih, bukan. Satu, ya siap. Oke, filmnya kita lihat dulu ya. 你又看他外表友善，其实他的 Ini 内心 cerita asli 残酷。 kopi 大家 dari 都 Indonesia. 很 Jadi 照顾。 siap. 我跟从小就喜欢画画，可是他的妈妈就是不喜欢。是的，没有了文明，将来我们要怎样生存呢？我并从小就不会读书，最冤枉的是，他妈妈认为他是因为偷懒不用功，功课才不好，所以天天跟他念经洗脑。不是我不好， Konsultasinya ke teman-temannya ya, jangan kayak nggak tahu. 功课还在 Semangatnya di otak lebih tinggal. 功课差是有的，就像我这样子的，没有藤条就有40分，有藤条就拿90分。适当的体罚是我们做父母帮助孩子发挥潜能的一种方法。有些孩子就是这样，藤条一出来，他们才能真正的。我被妈妈身边的三姑六婆嘴巴痒的时候，我便就得为国捐躯了。我最感恩的部分就是不要再打我了。 Ya berjanji ininya 90 ya, ada makan bahasa Inggris.
世界上什么事情都有它的解决办法，用自杀来解决问题是愚蠢和行不通的，你知道吗？爸爸，我知道错了，我不该这么做。不便把孩子并不是我放纵他。我知道每个人都有良心，只有他的经历。我才是对的。在家里孩子方面，你也做了些什么？你每天放工回家跟孩子的对话只有3句：你吃饱了吗？功课做完了没有？饭量回来了？你还记得他们什么呢？我才真的尽了力。如果这次的测验我还是考不好的话，我的死期就到了。Nangis ya. Oke, kemudian Kopi punya janji ada berapa? 90 ya? Dari tetap diri. Terigu, Lukoping, Lukoping. Ibu gurunya.